sini saya akan menjelaskan akuntansi perpajakan persediaan dan akuntansi perpajakan aktiva tetap. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian akuntansi perpajakan persediaan. Ikatan Akuntansi Indonesia mengemukakan bahwa persediaan adalah aset, yaitu A. tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, B. dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau C. dalam bentuk bahan, perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Kiesowiecki Warfel mengatakan bahwa persediaan atau inventory adalah pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual dalam operasi bisnis, digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi persediaan. Sistem akuntansi persediaan terdiri dari dua sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Yang pertama, sistem perpetual atau perpetually inventory system, yakni sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi persediaan, pembelian, penjualan ataupun retur. Dan yang kedua, sistem periodik atau periodic inventory system, yaitu pada akhir periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan periodik harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan atau stock of name of inventories dengan cara mengukur dan menghitung beberapa jumlah barang yang ada di gudang. Sistem pencatatan ini pada akhir periode dibutuhkan ayat jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya yaitu penilaian persediaan. Yang pertama yaitu metode tanda pengenal khusus atau specific identification. Setiap barang yang dibeli atau yang masuk diberi kode atau tanda pengenal yang menunjukkan harga persatuan sesuai faktur yang diterima. Yang kedua, penilaian dengan pendekatan arus harga pokok atau cost basic flow approach. Dalam pendekatan ini terdapat dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual, meliputi A. FIFO, first in first out, masuk pertama keluar pertama, B. LIFO, last first out, masuk terakhir keluar pertama, dan metode rata-rata atau average method. Dan yang ketiga yaitu penilaian persediaan selain arus harga pokok. Dalam pendekatan ini ada tiga metode yang digunakan, yaitu A. Lower cost of market, yaitu metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Metode ini dapat diterapkan dalam kondisi persediaan tidak normal, misalnya cacat, rusak, dan kadaluarsa. B. Gross profit method. Metode laba kotor ini bersifat estimasi dalam penilaian persediaannya. Biasanya diterapkan karena keterbatasan dokumen yang terkait dengan persediaan, misalnya karena terjadi bencana, kebakaran, dan banjir. Dan C. Retail method. Metode eceran ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan ecer. Selanjutnya, penjelasan mengenai akuntansi perpajakan persediaan. Nah, dari sisi praktik akuntansi komersial dan akuntansi pajak, tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya, sehingga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah sistem perpetual, baik rata-rata maupun FIFO, atau metode pencatatan fisikal yang ada pada penjelasan pada pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi perpajakan aktiva tetap. Aktiva tetap adalah wajib pajak dalam negeri yang mempunyai aktiva tetap yang terletak atau berada di Indonesia dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya, yakni PPh, PPN, PPNBM, dan PBB, sampai dengan masa pajak terakhir sebelum revaluasi. Pengakuan aktiva tetap. Di sini menjelaskan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16 revisi 2007 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Pernyataan tersebut tidaklah berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, aktiva tetap adalah harta yang dapat digunakan
lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap terbagi atas: A. Aktiva yang dapat disusutkan atau depreciable asset. B. Aktiva yang tidak dapat disusutkan atau non-depreciable asset. Yang kedua, syarat-syarat harta tidak berwujud, yaitu meliputi ada hak mutlak, ada keistimewaan tertentu, dan ada pengeluaran biaya. Dan yang ketiga, berdasarkan masa manfaatnya, aktiva tidak berwujud terbagi atas: yang pertama, aktiva tidak berwujud yang masa manfaatnya dibatasi oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu penyusutan aktiva tetap. Penyusutan adalah beban yang diakui atas penurunan nilai aset akibat penggunaannya, sehingga pengakuan baru bisa dilakukan ketika aset sudah mulai digunakan pada peraturan pajak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Metode penyusutan yang diakui dan seharusnya dipergunakan dalam laporan keuangan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Pengelompokan aktiva tetap untuk penyusutan dalam pajak. Yang pertama yaitu metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah: A. Metode saldo menurun atau decline balance method. B. Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud. Yang kedua, dalam metode PSAK nomor 16, aktiva tetap dapat disusutkan berdasarkan kebijakan manajemen aktiva dalam menentukan umur manfaatnya. B. Tanah dan bangunan harus diperlakukan sebagaimana aktiva yang terpisah untuk tujuan akuntansi walaupun diperoleh secara sekaligus. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai penarikan dan atau pelepasan aktiva. Yang pertama, aktiva tetap yang tidak berwujud lagi dapat dilepas dengan cara: A. Pembangunan aktiva tetap atau discarding of land asset. Aktiva tetap yang sudah habis masa guna atau umur ekonomisnya atau mungkin mengalami kerusakan karena proses produksi dan tidak dapat diperbaiki lagi, perusahaan dapat mengambil keputusan untuk membuang aktiva tetap tersebut. B. Penjualan aktiva tetap atau selling of land asset. Aktiva yang tidak terpakai lagi jika masa laku, maka perusahaan dapat menjual aktiva tersebut. C. Pertukaran aktiva tetap atau exchange of land asset, yakni aktiva yang sudah tidak terpakai selain dibuang dan dijual dapat ditukar dengan aktiva tetap yang lain, baik dengan perusahaan lain maupun ditukar yang baru dengan menambah uang atau pembayaran.